Oke, nomor satu ya di situ. Sebuah batang yang memiliki panjang L ditarik dengan gaya F gitu ya. Nah, jika luas penampang batang sama dengan A, ya, kemudian modulus elastisitasnya E. Ya, modulus elastisitas di situ ada yang nyebutnya modulus yang ya sama aja itu. Nah, maka rumus pertambahan panjang yang dialami batang adalah berapa? Nah, prinsipnya kita bisa menggunakan langsung ya rumus modulus elastisitas di situ. Jadi dimulai dari yang bagian sini nih. Jadi modulus elastisitasnya ya kita tuliskan rumusnya coba. Masih ingat ya? E gitu ya. Sama dengan bentar. Ini E sama dengan eh, tegangan dibagi dengan regangan gitu ya. Nah, tegangan ya rumus asalnya itu ya dibagi dengan regangan. Nah, si tegangan itu adalah hasil bagi antara gaya ya dengan luas penampang A gitu. Nah, kemudian dibagi dengan ya regangan. Nah, regangan itu adalah besarnya pertambahan panjang gitu ya. Nah, terus dibagi dengan panjang awal ya, L ya. Nah, maka nanti di sini kalau misalkan kita buat jadi satu pecahan aja bisa ya. Nah, jadi F kalikan dengan L ya. Nah, dibagi dengan bagian bawahnya itu A kali delta L ya, A kali delta L. Nah, dari sini kalian bisa menyatakan ya pertambahan panjang ya dengan cara mengali silang aja ya, mengali silang. Ya, jadi coba tandain ya rumusnya itu ini nih. Nah, gitu. Nah, jadi kalau yang ditanya adalah delta L-nya, ya lihat ujung kiri nih E gitu ya. Nah, terus yang paling kanan FL dibagi dengan A delta L, ya berarti delta L-nya tahu ya. Nah, delta L gitu ya sama dengan FL, F kali L. Nah, terus dibagi dengan ya A kali E. Nah, oke jelas di situ ya jawabannya adalah FL dibagi AE atau dibagi dengan EA. Nah, yang C di situ jawabannya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua nih. Seutas kawat P katanya ya. Ini kita perkecil dulu aja ya. Nah, gitu. Nah, seutas kawat P katanya memiliki panjang 240 ya. Berarti L-nya nih ya 240. Nah, jadi ini ada dua kawat ya. Lihat P dan Q katanya. Jadi sebutlah misalkan ya kawat P dulu nih. Kawat P itu LP kita sebut ya. LP sama dengan 240. Sentimeter ya. Kemudian ada diameternya ya, diameternya D ya, diameter P gitu ya, DP sama dengan 2 mm. Nah, kemudian ada kawat yang kedua di situ. Nah, sebutlah kawat Ki. Nah, habis itu coba lihat datanya. Kawat Ki memiliki panjang 200 cm, berarti LQ ya sama dengan 200 cm gitu. Nah, kemudian diameter kawat Ki DQ ya sama dengan 3 mm. Nah, kemudian kedua kawat ditarik oleh gaya yang sama ya. Berarti di situ ada yang samanya yaitu apa? Gaya gitu. Kita boleh tandain dulu coba. Gayanya sama. Nah, ini ya.
Nah, gitu. Sehingga kuat P dan Q mengalami pertahanan panjang ya berturut-turut ya. Nah, ini nih. Delta L untuk P 0,12 kita tuliskan coba. Delta L delta L untuk P ya 0,12. Nah, terus ya dalam satuan milimeter ya. Nah, kemudian ada delta L untuk Q-nya yaitu 0,08 ya. Nah, perbandingan modulus elastisitas berarti modulus yang-nya ya. Jadi EP dibandingkan dengan EQ-nya itu berapa di sini. Nah, jadi ini EP gitu ya. Bandingkan dengan EQ ya sama dengan berapa. Nah, prinsipnya lihat rumus E lagi nih. E sama dengan ya FL dibagi dengan A kali delta L. Perhatikan rumus yang saya tandain pakai kotak merah ini ya, yang di atas di nomor 1. Nah, terus kalian lihat ya, itu kesebandingan antara E dengan besaran-besaran yang lainnya. Nah, perhatikan ya, kalau dilihat, boleh kita tulis ulang aja ya, E sama dengan gitu, FL, F kali L ya. Nah, terus dibagi dengan ya, A kalikan dengan delta L ya, delta L. Nah, dengan di sini catatannya ya, kalau diketahui diameter ya, berarti otomatis di sini yang diketahui itu kawatnya itu memiliki luas penampang berupa lingkaran ya, luas lingkaran. Nah, jadi si A-nya nih, nah gitu kita buat jadi luas lingkaran. Masih ingat luas lingkaran nggak? PR kuadrat ya. Nah, PR kuadrat. Nah, atau bisa juga dalam bentuk diameter itu seperempat ya, pi gitu ya, kali D dikuadratkan. Oke gitu. Nah, kemudian coba lihat kesebandingannya. Kita bakal mencoret ya gaya-gaya atau di sini kebetulan gayanya sama ya. Nah, gayanya dicoret nih. Gitu. Kenapa? Ya karena di situ tuh kalau dibandingkan ya jadi satu ya. Nah, jadi kalian cukup pilih yang berbedanya saja di situ. Jadi di sini si gayanya bisa dicoret aja. Nah ya, si gayanya itu dicoret. Pakai merah coba ya. Nah gitu. Jadi artinya kita punya kesebandingannya itu E dengan L ya. Nah, terus E dengan A yang diwakili oleh, nah di sini tuh lihat ya, A-nya itu bergantung pada diameter ya, diameter kuadrat ya. Jadi nanti si A-nya kita gantikan dengan D kuadrat. Seperempat pi-nya abaikan ya, soalnya dia konstanta. Kemudian E dengan delta L ya. Nah, lihat nih. Dia berbanding terbalik ya. Ya, kesebandingannya perhatikan E dengan L itu sebanding ya, berbanding lurus. Jadi kalau misalnya kita buat perbandingannya gini nih ya. Jadi tuliskan sini ya. E untuk P gitu ya. Nah, kamu bandingkan dengan E untuk Q gitu. Nah, berarti sama aja ini dengan apa? Kalau dengan L itu sebanding, berarti ini ada LP gitu ya. Nah, dibandingkan dengan LQ. Jadi indeksnya untuk L-nya itu sama dengan E ya. P per P, P per Q. Nah, ini juga P per Q. Nah, tapi perhatikan kalau misalkan dengan yang besaran yang lain. Nah, ini satu-satu aja lihat. A, nah si A itu diwakili oleh D kuadrat ya. Nah, D kuadrat. Nah, terus E dengan A itu berbanding terbalik. Ya, maka otomatis ya di sini tuh ada D-nya itu bukan DP, tapi DQ duluan di atas. DQ per ya. Bawahnya itu adalah DP gitu. Jangan lupa ya, A-nya itu berbanding kuadrat dengan D. Nah, maka nanti otomatis ini ada kuadratnya. Nah, kuadratnya saya taruh di luar ya. Nah, untuk mempermudah nanti perhitungan. Nah, gini. Nah, terus habis itu dengan delta L-nya, nah dengan delta L berbanding terbalik juga. Nah, otomatis ini jadi delta L Q gitu ya. Nah, terus dibandingkan dengan delta L, delta LP. Ya. Nah, habis itu kita masukkan coba angkanya. Ini kayaknya space-nya butuh lebih ya. Nah, jadi coba saya tarik ke atas aja.
Jadi ini coba kita batasi ya. Nah, ini untuk yang nomor 1. Nah, kemudian ini kita tarik aja. Nah, ini ke atas ini nih. Oke. Nah, sekarang coba kita masukkan angkanya ya. Kita kan butuh apa? EP ya, per eki gitu. Jadi EP ya per eki yaitu akan sama dengan ya LP per LQ-nya masukkan angka 240 ya. Nah, terus dibagi dengan 200 gitu. Oh ya, kelihatan satuannya ya, belum SI, nggak apa-apa kalau perbandingan itu asalkan satuan besaran yang dibandingkannya sama ya, sentimeter dengan sentimeter lagi, ya nggak usah diubah gitu. Deki sama DP perhatikan, Deki-nya itu 3 mm, 3, nah terus per bawahnya itu DP-nya itu 2, nah gitu 2. Nah, sama-sama milimeter ya, nggak usah diubah ke SI, nggak apa-apa. Kuadratnya jangan lupa. Nah, kemudian ada delta LQ. Nah, delta LQ itu 0,08, 0,08 ya, terus dibagi dengan 0,12, 0,12. Nah, gitu. Nah, jadi di sini tuh kita tuliskan apa? Penyederhanaannya 240, nolnya coret ya, 24 dibagi 20 berarti ya. Nah, kemudian kita sederhanakan dibagi berapa? Bagi 4 bisa ya. Nah, dibagi 4 itu jadinya 6 ya. Nah, terus dibagi 4 bawahnya 20 itu bagi 4 5 gitu. Kalikan dengan kalau ini udah 3/2 ya. Nah, dikuadratkan aja 9/4. Nah, gitu kalikan dengan ya. Ini sama aja dengan 8/12 ya. Ya, desimalnya hilangkan. 8/12 itu kalau disederhanakan jadi bagi 4 aja coba. 2/3 ya. Nah, gitu. 2/3. Nah, nantinya kita bisa main coret-coret coba ya di situ. Yang bisa dicoret siapa coba? Ya, ini aja ya. Di sini tuh ini 4 kali 3 nih. Nah, 12 ya. Nah, 12-nya coret sama 12 ini nih. 2 kali 6 bisa ya. Nah, terus di situ ya tinggal berarti 9 banding 5. Nah, 9/5. Oke, nah jadi di sini tuh kita tuliskan 9/5. Alias berapa? 1,8 ya. Ya, 1,80 di situ. Oke, jadi jelas ya jawabannya di situ adalah jawabannya. Oke, 1 dan 2 ya tentang elastisitas bisa ya. Oh, ada yang belum dapat bukunya ya? Atau belum dapat filenya ya? Mungkin bisa minta ke akademik dulu ya. Bisa uh, minta ke akademik SSC-nya. Harusnya sih ada ya. Harusnya sih dapat ya. Silakan aja ya. Kalau yang lainnya ada yang belum dapat juga gitu? Saya belum dapat, Kak. Atau udah ada yang dapat, ada yang enggak gitu? Ya, kalau gitu bisa mungkin saya inikan ya, saya share di sini aja ya. Ntar saya cari dulu ya.
Ya, saya share ke chatnya coba ya. Saya udah kirim ke everyone. Tapi ini emang cukup besar juga ya. Ya lagi loading, silakan ditunggu aja. Kalau ada yang belum dapat ya, lihat di chatnya. Saya share di situ tuh. Filenya Guru Fisika 12 SMA. File PDF ya. Ya, lumayan besar juga di sini. Jadi sabar aja. Sambil nunggu, kita lanjutkan ya. Oke. Ya, silakan kalau misalkan ada pertanyaan ya, jangan ragu juga untuk langsung aja bertanya. Oke, kita lihat ya soal berikutnya. Oke, ini soal yang ketiga nih. Seutas pita elastis ya dengan tetapan elastisitas K memiliki panjang L dan lebarnya itu B di situ. Nah, pita itu dipotong ya memanjang sehingga terbagi menjadi dua ya, menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Nah, kemudian kedua bagian itu ya disambungkan ya pada ujungnya sehingga diperoleh pita elastis ya dengan panjang 2L ya kemudian lebarnya itu B/2 ya. Nah, tetapan elastisitas sambungan pita ya dalam arah memanjang ini adalah berapa? Nah, gitu. Nah, lihat nih kalau misalkan digambarkan seperti ini nih ya. Jadi ini ada pita nih. Kalau misalkan panjangnya ya. Nah, panjangnya itu adalah L. Nah, jadi keterangannya di sini. Nah, ini panjangnya L. Nah, gitu ya. Nah, terus lebarnya itu B. Nah, lebarnya itu B. Nah, kemudian dipotong menjadi dua bagian ya, dengan lebarnya itu sama gitu. Nah, jadi dipotongnya itu dipotong memanjang. Lihat ya. Ini ada keterangannya itu dipotong ya memanjang gitu. Nah, jadi kalau dipotong memanjang ya berarti pas bagian ininya nih tek gitu ya. Jadi tinggal setengahnya nantinya tuh. Jadi tinggal setengahnya. Jadi kalian bisa lihat ya, nanti jadi gini nih. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Coba sedikit kita tarik ya. Nah, gitu. Nah, panjangnya sama ya. Panjangnya itu sama nih. Jadi ini L gitu ya. Nah, terus ini lebarnya cuman berubah ya. Jadi B/2. Nah, gitu. Nah, kemudian tetapan elastisitas. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini setelah dipotong jadi dua, ya, jadi gini nih, satu lagi lah kita gambarkan ya. Nah, jadi gini. Nah, gini. Jadi sama-sama panjangnya L, nah terus lebarnya itu sama-sama B/2 gitu. Nah, B/2. Nah, kemudian eh, terakhirnya itu disambungkan gitu. Nah, disambungkan. Jadi kalau di situ ya
disambungkan. Jadi kita bikin lagi aja ya. Nah, jadi sambungannya itu seperti ini. Di bawahnya aja ya. Nah, ini satu. Nah, gitu. Nah, kemudian satu lagi. Set. Nah, otomatis kalau misalkan panjang masing-masingnya itu L sama L ya, panjangnya kan otomatis jadi 2L ya, seperti keinginan soal nih. Nah, terus lebarnya itu jadi B/2. Nah, kita tuh mesti apa? Menghitung ya konstantanya ya. Tetapan apa? Tetapan elastisitasnya dengan konstantanya itu ya. Sebenarnya dari rumus yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini nih. K gitu ya. K sama dengan E kalikan dengan A ya. Nah, terus dibagi dengan L ya. Ini dari mana nih? Kalau misalnya ngelihat sejarahnya itu ya dari rumus yang tadi itu ya. Jadi E gitu ya sama dengan FL dibagi dengan A kali delta L ya gitu. Nah, maka nantinya ya kalau kita nyatakan F-nya gitu ya. Nah, F-nya sama dengan apa ya? F-nya itu sama dengan E gitu ya. Dikalikan dengan A gitu ya, kalikan dengan delta L. Nah, terus dibagi L kan? Nah, dibagi L-nya sengaja per L-nya itu di sini saya kumpulkan. Nah, jadi dari rumus yang atas itu bisa dimodif ya, jadi seperti ini. Kita tahu juga ya, kalau di hukum Hooke itu F ya sama dengan konstanta K gitu kalikan dengan pertambahan panjang. Bisa delta X, bisa delta L. Nah, di sini kebetulan delta L. Nah, jadi si K-nya itu yang dalam kurung ini, EA ya dibagi dengan L. Nah, jadi untuk ini untuk ini, nah si E-nya itu ya modulus elastisitas ya, yang tergantung pada bahan ya. Selama bahannya masih sama, berarti nanti si K-nya sama gitu. Nah, cuman di sini perhatikan luas penampangnya. Ya, luas penampangnya itu otomatis ya bergantung pada B kan. Luas penampang itu di sini sangat-sangat tipis berarti, tapi ada luas penampangnya. Ya, bergantung pada B gitu. Jadi sebutlah ya, misalkan ini punya dimensi ketebalan B. Nah, tapi ketebalan yang satu lagi nih anggaplah tingginya ya. Nah, gitu. Jadi anggaplah si pita ini punya ketinggian. Nah, cuman ketinggiannya sangat-sangat tipis, tapi ada kan nilainya ya. Nah, jadi luas penampang ya itu bergantung pada B gitu ya. Nah, sekarang ya berarti nanti seperti ini nih. Lihat, ini panjangnya L ya. Nah, panjangnya L. Nah, panjangnya L. Nah, perhatikan ya, pas diubah, pas dipotong ya, panjangnya tetap L kan ya? Nah, panjangnya tetap L. Nah, terus E-nya ya kan masih bahan yang sama ya. E sama L-nya berarti masih sama. Nah, berarti bergantungnya pada luas penampang. Nah, sedangkan luas penampang bergantung pada B gitu. Nah, jadi setelah dipotong, sebutlah ya, K-nya itu adalah K aksen ya, sebutlah K aksen. Nah, K aksen. Nah, A-nya ya, jadi otomatis jadi B/2-nya ya, jadi setengahnya ya, kalau misalkan dia dipotong B/2. Jadi otomatis ke aksennya itu ya, atau sebelum ke aksen, ke A-nya dulu deh. Ya. Otomatis untuk yang keadaan 2 nih, A aksen itu sama dengan setengahnya, setengah dari A yang sebelumnya. Jadi yang kiri nih saya bandingkan dengan yang kanan setelah dipotong ya. Nah, setelah dipotong masing-masing ya, kita tentukan nilai K-nya, nanti K aksen. A aksennya berubah, sedangkan E aksennya tetap ya. Nah, terus L aksennya juga tetap gitu. Nah, otomatis di sini tuh akan menimbulkan konsekuensinya ya. Si K-nya jadi berubah, nilai K-nya jadi berubah. Nah, gitu ya. Jadi ngerti ya kenapa si E aksennya tetap ya, karena bahannya masih sama gitu ya. Nah, cuman di sini dipotong gitu. L aksennya sama ya, karena panjangnya masih sama, dipotongnya kan ingat dipotong memanjang ya. Nah, berarti ini ya konsekuensinya itu si E-nya, sorry bukan E, si siapa? Si K-nya, K aksen kita sebut, nanti jadinya setengahnya bener nggak? K aksen itu sama dengan setengah. Setengah K mula-mula ya. Nah, jadi konstanta elastisitasnya berubah jadi setengahnya. Paham ya? Kenapa? Karena luas penampangnya nih berubah jadi setengahnya. Kenapa jadi setengahnya? Karena ini dipotongnya jadi B/2, B/2. Gitu.
Nah, oke. Nah, sekarang ya, kalau misalkan ini ada K aksen, ya, K aksen sebesar berapa? Setengah K, gitu ya. Nah, terus ini juga ada K aksen sebesar berapa? Setengah K, gitu ya. Nah, ini semacam pegas aja ya. Soalnya ini emang berhubungan sama pegas ya, tentang elastisitas itu. Anggaplah ini si pitanya itu pegas ya. Dengan konstanta atau tetapan itu masing-masing setengah K yang kiri, nah setengah K juga yang kanan. Nah, nantinya untuk ngitungnya itu anggaplah ini adalah hubungan seri ya, hubungan seri dari pita ya. Nah, hubungan seri dari benda elastisitas ya, yaitu sebuah pita. Nah, nantinya K totalnya ditentukan oleh rumus ini nih. Masih ingat nggak? Kalau seri itu pakainya seper ya, pakainya seper. Tapi kalau misalkan paralel itu langsung dijumlahkan K1 tambah K2. Nah, tapi karena ini tuh seri ya, maka K totalnya sebutlah ya, K total sama dengan gitu seper K aksen ya, seper K1 gitu ya, rumus umumnya dulu deh, seper K2. Nah, gitu. Jadi gunakan rumus ini nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Seper K total, nah gitu ya, seper K total sama dengan seper K1, ya K1-nya itu K aksen, nah terus seper K2 itu seper K aksen juga ya. Nah, jadi seper K aksen ditambah dengan seper K aksen. Jadi berapa nih? Ya udah ini jadi 2 per ya K aksen. Nah, sedangkan K aksennya gimana? Ya K aksennya itu setengah K. Jadi 2 gitu ya dibagi dengan setengah K. Nah, berarti otomatis jadi berapa? Ya, jadi 4 ya per K. Nah, berarti kalau gitu jangan lupa ini yang dicari K totalnya ya setelah disambungkan. Nah, K total itu sama dengan apa? Ya, sama dengan ya K dibagi 4 ya. K per 4 ya jelas jawabannya di situ adalah A. Nah, oke. Nah, itu nomor 3 ya. Jadi tadi ini yang bagian bawah ini kontrekan ya. Nah, gitu rumus dari yang nomor 1 tadi. Oke, nah ini soal UTBK yang pernah muncul ya. Nah, jenisnya seperti ini nih, tentang perbandingan gitu. Ya, lihat ya, dari sisa waktunya kita nggak mungkin bahas semuanya di bab ini nih. Ya, seperti biasa nanti kita ambil soal-soal yang mewakili aja ya. Nah, soal-soal yang kira-kira banyak banyak keluar ya, sering muncul gitu. Nah, coba kita sedikit loncat dari tadi nomor 3 ya. Nah, tadi bicara tentang Pegas ya. Nah, coba kita masuk ke aplikasi Pegas ya. Nah, ini juga soal favorit juga ya, sering dimunculkan. Nah, lihat dari nomor 3 kita loncat ke nomor 6 ya. Ini kita baru bahas tentang yang elastisitasnya dulu ya. Nah, belum yang gerak harmonik sederhananya. Nah, coba kita pilihkan soalnya aja. Oke, di sini kelihatannya nomor 6, coba perhatikan. Di situ ada susunan pegas, 3 buah pegas ya dengan konstanta pegas masing-masing K1, K2-nya itu sama ya, 300 300 Newton per meter. Nah, ternyata K3-nya juga sama ya, berarti ini pegasnya pegas identik gitu.
Nah, konstanta pegas total susunan tersebut ya sama dengan berapa? Prinsipnya ya kita mesti tahu dulu ya siapa yang dihubungkan ya. Terus kita hitung duluan. Nah, siapa dulu nih? Otomatis kelihatan di sini K1 sama K2 nih, pegas 1 sama pegas 2 ya, terhubungnya itu paralel. Nah, terus seri dengan siapa? K3. Nah, jadi yang kita urus duluan ya, itu adalah justru yang paralelnya dulu. Nah, gitu, paralel. Nah, tadi masih ingat ya, kalau untuk paralel gimana? Nah, kalau paralel itu langsung ditambahkan. Jadi karena ini paralel nih, jadi sebutlah ya paralelnya itu KP gitu ya. Untuk paralel tadi masih ingat ya? Nah, dijumlahkan langsung. Jadi K1 ditambah dengan K2 gitu. K1 tambah K2, nah maka nanti jadi apa? Jadi 300 gitu ya, ditambah dengan 300. Ya, jadi 600 ya. 600 Newton per meter gitu. Nah, kemudian KP itu ya yang diparalelkan tadi seri dengan yang 3. Nah, gitu. Pegas yang ketiga. Nah, habis itu nggak ada pegas lagi. Ya, nggak ada pegas lagi. Nah, otomatis ya kalau yang ditanya adalah K totalnya, nah berarti tinggal diserikan aja KP ya dengan K3. Nah, masih ingat tadi apa? Kalau yang seri itu langsung bukan langsung ditambah ya, tapi apa? Diseperkan gitu, diseper. Nah, jadi di sini tuh seper K total aja langsung ya. Seper K total nah sama dengan ya, seper K paralel gitu ditambah dengan seper K K apa? K3 ya. Ya, karena seri ya. Yang paralel tadi dengan yang pegas 3 paralel. Nah, maka seri ya. Kalau seri di seper. Nah, sama dengan apa? Seper ya. Lihat KP itu 600 di situ 600. Seper 600 tambah seper gitu ya. K3 lihat K3 itu 300. Nah, berarti seper 300. Oke, nah jadi di situ tuh nah, kita dapatkan apa? Samakan penyebut bisa. Nah, itu ya. Jadi ini per 600 dibikin gini. 600 bagi 600 1 ya kalikan atasnya plus 600 bagi 300 2 kalikan atasnya. Nah, gitu. Nah, berarti kita dapatkan apa? Ya, 3 ya dibagi dengan 600 gitu. Nah, berarti otomatis ya si K total itu tinggal dibalik aja. K total ya sama dengan 600 gitu. Nah, terus dibagi 3. Nah, dibagi 3 nanti dapatlah apa? Ya 200 ya, 200 ya Newton ya Newton per meter. Oke, langsung dapat jawabannya di situ ya. Ini nih yang A jawabannya. Biasanya sih kalau misalkan soalnya sedikit diperumit ya, itu dihubungkan nanti sama beban gitu ya, sama beban. Nah, nanti kalian hubungkannya antara gaya gravitasi dengan gaya pegas. Oke, nah itu dia. Nah, kemudian bisa lihat soal ya nanti tentang langsung ke GHS aja ya, gerak harmonik sederhana nih. Nah, masuk ke soal nomor 7 ya, itu udah masuk ke GHS ya, gerak harmonik sederhana. Coba kita coba aja. Ternyata ada kaitan juga ya, sama nomor berikutnya. Oke, lihat nomor 7 di situ. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm ya, digantung vertikal
Kemudian ujung pegas bawahnya ya diberi beban ya 200 gram ya, sehingga panjangnya bertambah 10 cm ya, 10 cm. Jadi kalau misalnya di sini kita gambarkan ya seperti ini nih. Nah, jadi ada pegas vertikal ya gini. Nah, misalkan anggap ya, ini tuh adalah keadaan pada saat dia dikasih beban dan kemudian dalam keadaan setimbang gitu ya. Nah, itu dalam keadaan setimbang. Nah, kemudian kita lihat lagi ada kondisi berikutnya ya, kondisi berikutnya itu si pegasnya. Nah, ditarik lagi ya. Nah, ditarik lagi. Nah, gitu sampai dia itu bergetar harmonik sederhana. Ya, dia bergetar harmonik sederhana. Jadi nanti di sini tuh ada selisih panjang tentunya ya. Nah, jadi anggaplah ya di sini tuh ada yang keadaan setimbang. Nah, gitu ya, setimbang. Nah, keadaan setimbang. Nah, terus ya ini keadaan yang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana, GHS ya. Nah, nantinya perhatikan ya pada saat keadaannya setimbang dulu nih. Nah, pada saat keadaan setimbang, nah terus ini dari keadaan apa? Dari keadaan awalnya dia punya pertambahan panjang. Nah, delta X. Ada delta X-nya ya. Sebesar berapa? Nah, sebesar 10 cm katanya. Bertambah panjangnya. 10 cm. Nah, kemudian kita gambarkan coba gaya yang ada di keadaan setimbang ini. Pertama ya di beban ya. Nah, ada gaya yang ke bawah gitu ya. Gaya siapa nih? Gaya berat ya. W gitu. Nah, kemudian supaya dia setimbang ya, dia diimbangi oleh gaya yang ke atas ya. Gaya yang ke atas yaitu gaya apa? Ya gaya pegas gitu. FP kita sebut ya. Nah, karena dalam keadaan setimbang otomatis ya jumlah gaya yang ke atas sama dengan jumlah gaya yang ke arah bawahnya. Berarti kan kita bisa tuliskan ya jadi gini, FP gitu ya. Ya itu akan sama dengan W. Nah, FP-nya apa? Ya K gitu ya. Kalikan dengan delta X sama dengan W-nya itu M kali G, ya M kali G. Nah, di situ nilai K-nya kita cari dulu. Nah, K gitu. Nah, delta X-nya itu lihat pertama pertambahan panjang itu adalah 10 cm. Nah, jadi di sini tuh 10 cm ya alias berapa? 0,1 ya, 0,1 meter. Nah, berarti ini sama dengan ya M kali G. Nah, si M-nya massa bebannya 200 gram. 200 gram itu berapa? 0,2. Nah, 0,2 kalikan G. G itu 10 di situ. Nah, dapatlah apa? K gitu ya, sama dengan 0,2 kali 10 ya, 2 ya. Nah, 2 terus dibagi dengan 0,1. 0,1. Alias berapa? Ya 20. 20 ya dengan satuan SI Newton ya per meter gitu. Nah, di sini kita dapatkanlah ya angkanya itu segini. Nilai K-nya ya. Kita butuhkan nanti nilai K. Nah, untuk lihat pertanyaannya. Nah, beban ditarik 5 cm ya ke bawah, kemudian dilepas sehingga bergetar harmonik. Nah, pada saat getaran harmonik ya, ini tarikan 5 cm ya itu sebagai pemicu aja untuk supaya si beban itu bergetar ya, bergerak harmonik gitu. Nah, frekuensinya kita gunakan rumus jadi untuk frekuensi masih ingat ya? Frekuensi getaran harmonik ya F gitu ya. F itu sama dengan seper 2 pi. Nah, itu seper 2 pi. Nah, terus ini akar ya, akar. Nah, akar untuk pegas bermassa ya. Sistem pegas massa nanti akarnya itu adalah K dibagi dengan M, ya. K per M. Nah, berikutnya ya tinggal hitung di sini seper 2 pi ya. Nah, terus akar dari K-nya, nah K-nya itu 20, nah sini 20. Terus dibagi dengan M, nah M-nya lihat ya, massa bebannya. Ya, si M-nya itu massa beban ya, bukan massa pegas. Nah, massa bebannya itu tadi 200 gram ya. Nah, 200 gram itu kita ubah ke kilometer bisa ya 0,2. Nah, 0,2. Nah, kita dapatkanlah apa? Ini berarti sama aja ya dengan seper 2 pi gitu.
Yang dalam akar berapa nih? 20 dibagi 0,2 ya. Berarti duanya coret ya, tinggal akar 100. Akar 100 itu berapa? 10. Nah, berarti gini. Nah, sama aja ya dengan apa? Diperkecil ya, 10 bagi 2-nya 5 ya, dibagi dengan pi. Pi-nya itu 3,14 ya. Itu pi nih. Nah, pi-nya itu 3,14 ya. Nah, berarti bisa kita ambil pendekatan ya, melihat pilihan jawaban itu yang satu-satunya kemungkinan itu adalah yang bagian B-nya. Jadi ini sama dengan nih, ya, sama dengan 1,6 ya. 1,6 apa? 1,6 Hz ya. Ya, satuan dari frekuensi. Oke, nah jadi di situ jawabannya adalah jelas ya, yaitu B. Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Bisa langsung di chat gitu atau langsung open mic aja. Oke, ini nomor berikutnya. Kalau tadi tuh tentang frekuensi ya. Nah, gitu. Terus benda yang dibahas, benda LHS itu adalah pegas. Nah, di sini pendulum. Nah, pendulum itu adalah bandul. Nah, jadi di sini ya suatu pendulum. Nah, untuk pendulum atau bandul ya. Nah, maka nanti ada rumus periode. Nah, rumus periode. Nah, jadi kalau dilihat dari uh, kalimat soalnya ya, periode suatu pendulum di permukaan bumi diketahui besarnya itu adalah 3 skon. Ya. Nah, pendulum tersebut kemudian dipindahkan ke planet X yang memiliki percepatan gravitasi 1/9 kalinya percepatan gravitasi bumi. Ya, periode getar pendulum tersebut sama dengan berapa? Nah, jadi ini kelihatan ya dari data soalnya ini tipe soal perbandingan gitu. Jadi untuk bandul ya, atau pendulum gitu ya, periodenya itu nanti kita bisa tuliskan ya dalam rumus yang seperti ini nih. T sama dengan ya 2pi gitu. Kalau misalkan tadi frekuensi kan 1/2pi ya. Nah, ini justru atasnya itu 2pi. 2pi kali akar. Akar lagi ya. Nah, untuk pendulum yang punya panjang L ya. Nah, maka nanti ini bukan dengan M ya urusannya ya, bukan dengan M, tapi dengan panjang pendulumnya atau panjang bandulnya. Nah, jadi T-nya itu adalah sama dengan ya 2pi akar ya, M gitu ya. Sorry, bukan kenapa M ya. Jadi saya bilang pendulum itu periodenya bergantungnya pada L-nya ya. Jadi L di sini. Nah, terus konstantanya bukan konstanta pegas tentu aja ya, karena nggak ada pegasnya. Nah, berarti di sini satu konstantanya itu konstanta gravitasi yang dipakai ya. Nah, itu jadi T sama dengan 2pi akar ya, L per G gitu ya. Nah, jadi di sini gunakanlah rumus ini. Nah, perhatikan di situ ya, panjang pendulumnya nggak diubah ya, nggak diubah gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di situ tuh nilai L-nya itu dianggap tetap ya, nggak ada perubahan L, nggak ada perubahan panjang. Nah, otomatis ya, jadi ini ada asumsi ya, asumsi L-nya itu tetap gitu. Jadi pendulumnya masih sama ya. Nah, maka nanti diperolehnya apa? Ya, diperoleh
bahwa T itu ya berbanding apa dengan G coba. Nah, lihat ya, T-nya di atas, nah terus G-nya itu di bawah ya. Kelihatan di sini bahwa T dengan G itu berbanding terbalik ya. Tapi hati-hati ya, si G-nya itu dalam akar rumusnya. Nah, maka nanti ini T-nya itu berbanding dengan akar ya, akar dari G gitu, akar dari G. Nah, jadi kalian gunakan ya konsep yang seperti ini nih. Ya, jadi kalau di situ asumsinya ya bahwa si L-nya tetap ya, kita bisa pakai di situ konsep perbandingan seperti ini. Nah, gini. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau misalkan di sini ada pendulum, gambarannya gini. Nah, terus, nah gitu pendulum itu ya. Nah, terus kan pendulum itu pasti ada bebannya ya, ada bebannya. Nah, uniknya, baik frekuensi maupun periodenya itu, dia tidak bergantung pada massa beban. Ya. Jadi yang bergantung pada massa beban itu justru apa? Sistem pegas yang dikaitkan sama massa ya, massa beban. Nah, jadi di sini jangan ketukar-tukar ya, hati-hati. Untuk pendulum itu ya, dia bergantungnya pada panjangnya, panjang pendulumnya atau panjang bandulnya. Jadi kalau di sini panjang bandulnya ya L gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini L. Jadi ini bebannya. Jadi dia nggak bergantung pada massa beban ini ya, tapi bergantung pada panjangnya. Nah, rumusnya itu seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi kita mainkan rumusnya ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita bandingkan ya, ini kan T di bumi ya, TB-nya itu sama dengan 3 sekuan. Nah, terus G di planet ya, 1/9 kali G di bumi gitu. Nah, maka nanti kita buatnya perbandingannya seperti ini aja ya. Jadi ini tuh yang ditanyakan periode di planet X ya, sebutlah ya. Di sini tuh, mana nih? Nah, ini adalah TX gitu ya, nah, planet. Periode pendulum di planet X dibandingkan dengan periode pendulum di bumi, TB. Nah, TX per TB sama dengan, kan tadi saya udah bilang ya, bergantungnya tuh pada G aja. Nah, maka nanti dia lihat berbanding terbalik, berarti GB duluan ya. Nah, gitu, GB per GX. Nah, terus habis itu baru apa? Di akar. Jangan lupa kan ada akarnya nih. Nah, ada akarnya. Berarti ini. Jadi akarnya taruh di luar ya untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau ada pangkat, akar di luar aja. Berarti ini akar ya, tetap di dalamnya apa? GB. GB-nya itu kita sebut GB aja, yang kita tahu sebenarnya angkanya kan 10 ya, kalau nggak 10, 9,8 gitu. Nah, ini tuliskan GB aja. GX-nya itu adalah, lihat data soal itu 1/9. 1/9 apa? GB gitu. Nah, perhatikan GB-nya kan bisa otomatis dicoret ya. Nah, jadi gini. GB-nya coret. Nah, itu GB-nya coret. Nah, maka otomatis ini yang dalam akar itu jadi 1/1/9. Nah, 1/1/9 berarti 9. Nah, berarti akar 9 berapa? 3. Nah, itu otomatis di sini tuh si nilai TX-nya, periode pendulum ya, di planet X ya, TX gitu, itu akan sama aja dengan 3 kalinya 3 TB. Ya, ya 3 TB. Nah, itu berapa? Ya, 3 gitu ya. Kalikan dengan 3 ya, sama dengan berapa? Ya, sama dengan 9. Ya, 9 apa? Ya, 9 skon di situ. Oke ya. Itu nomor 8. Sampai nomor 8 dulu untuk hari ini. Nah, sisa soalnya nanti kita bisa teruskan di pertemuan berikutnya ya. Nah, oke, untuk hari ini semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap belajar terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.